Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan banyak mengajarkan kita dalam menjalani kehidupan. Ibadah Ramadan bukan hanya ibadah zahir, tetapi juga termasuk ibadah batin. Ibadah zahir yang diajarkan oleh Ramadan, kita diajarkan untuk tidak makan dan tidak minum, dan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan ibadah puasa kita. Begitu juga dengan ibadah batin, Ramadan mengajarkan kita bagaimana supaya ibadah kita itu bukan hanya terlepas dari syarat-syarat sahnya ibadah puasa, tetapi ibadah itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah puasa Ramadan termasuk ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat semua orang bisa menilai, kalau kita bersedekah orang lain bisa menilai, kalau kita ibadah haji semua orang bisa melihat dan menilai. Tetapi pada saat ibadah puasa tidak satu orang pun tahu bahwa kita sedang beribadah. Sehingga di sisi ini Ramadan termasuk ibadah batin, ibadah yang tidak kasat mata dan semua orang tidak bisa menilai. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sehingga dengan ibadah puasa ini kita dilatih oleh Ramadan bagaimana beribadah itu dengan ikhlas. Tanpa sepengetahuan orang lain kita sedang berpuasa, tanpa orang lain tahu bahwa kita sedang beribadah. Ini yang diajarkan oleh bulan puasa Ramadan ini. Sehingga di dalam banyak kitab disebutkan bagaimana supaya ibadah kita itu diterima. Ibadah itu akan diterima yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagaimana ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebanyak apapun ibadah kita, jika tidak masuk kriteria ini, besar kemungkinan ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 hal yang membatalkan atau yang tertolak ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita menjalankan ibadah, apapun bentuk ibadahnya, itu dicatat oleh para malaikat. Ada orang yang melaksanakan ibadah sholat, dicatat oleh malaikat ibadahnya. Ada orang berzakat, berinfak, bersedekah, dicatat oleh malaikat ibadahnya. Ada orang membaca Al-Quran, berzikir, dicatat oleh malaikat ibadahnya. Pada saat catatan itu dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sana Allah mengatakan, balikkan ibadah ini, kembalikan, karena saya tidak mau menerima ibadah ini. Ternyata ibadah hamba-hambaku ini bukan untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penyebabnya? Ternyata yang pertama, ibadah seorang hamba itu jika di dalamnya ada rasa riya. Ini merupakan penyakit hati yang menggugurkan pahala ibadah kita, apapun bentuk ibadahnya. Apa yang dimaksud dengan riya ini? Riya ini adalah orang ini beribadah, seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berinfak, bersedekah dengan tujuan mungkin ada di hatinya supaya saya dianggap oleh orang dermawan. Dia melaksanakan ibadah sholat, mungkin terbenak di dalam hatinya ingin disebut sebagai orang yang taat beragama. Sehingga di dalam dirinya tidak ada niat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dorongan ini adalah ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sehingga disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fi ghairihi fa huwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari." Barang siapa yang beramal, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia beramal itu untuk selain daripada aku. Bisa saja beramal untuk karirnya,
beramal untuk penilaian dari orang lain, wa ana bari minhu. Jika dia beramal karena hal semacam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku lepas, aku kembalikan. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, jika ada orang yang melakukan sesuatu, anak buah kita melakukan sesuatu, bukan karena dia taat kepada kita, bisa saja kita marah. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau beribadah bukan tujuannya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya aku tolak ibadahmu, tetapi juga akan aku beri hukuman engkau nanti di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berikutnya. Wa yaqulullahu ta'ala yauma yujazi ibadi a'malihim izhabu ilal ladina kuntum tura'una bi a'malihim fid dunya fanzuru hal tajidu indahumul jaza. Allah mengatakan pada hari pembalasan, pada hari perhitungan nanti, izhabu ila kuntum tura'una bi a'malihim fid dunya. Wahai ahli ibadah, wahai orang-orang yang rajin beribadah, silakan engkau pergi kepada sesuatu yang engkau harapkan pada saat engkau beribadah di dunia dulu. Fanzuru hal indahumul jaza. Coba engkau lihat, kata Allah. Coba engkau lihat, kau cari di mana tujuanmu tadi. Adakah balasan yang engkau dapatkan dari dia? Sehingga ada ulama berpendapat, jika kita beramal untuk dunia, hitung-hitungannya kita rugi. Kenapa? Kalau amalan kita untuk dunia, paling besar keuntungannya, paling besar balasannya adalah dunia itu juga. Tetapi jika engkau beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dunia yang engkau dapatkan, tetapi pahala di sisi Allah juga engkau dapatkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini pertama yang menyebabkan ibadah seorang hamba ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah itu tertolak jika orang beribadah pada saat ibadahnya dilihat oleh orang lain, dia memperbaiki ibadahnya. Pada saat beribadah di awal-awalnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat ada orang lain yang memberi penilaian, dia semakin bersemangat lagi ibadahnya. Dia memperbaiki ibadah itu untuk lebih sempurna lagi. Ini juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena awalnya dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi di pertengahan jalan dia berubah pikiran karena orang lain. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan pahala ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ujub. Ujub juga termasuk penyakit hati, yang mana ujub ini mereka merasa beribadah, melakukan kebaikan, berbuat baik di kehidupan dunia ini, dia merasa bahwa itu kemampuan dirinya dan itu adalah keistimewaan dirinya. Dia merasa dia melakukan kebaikan itu bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kerja kerasku. Dia bisa hadir ke masjid, bisa melaksanakan sholat, dia merasa ini adalah usahaku, bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan ujub. Dia merasa dirinya mampu, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya paling mampu melakukan sesuatu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sahabat bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila li Aisyah radhiyallahu anha, mata ar-rajulu musiiun. Ada seorang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, mata ar-rajulu musiiun, kapan seorang itu dianggap buruk, katanya. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah, iza zanna annahu muhsin. Orang itu dianggap buruk, orang itu dianggap jelek pada saat dia merasa dirinya baik. Sesungguhnya kita ini adalah buruk, sesungguhnya kita ini adalah jelek. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain, innal insan mahallul khata' wan nisyan.
Tidak ada yang sempurna di antara kita. Kapan kita dianggap buruk dan jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pada saat kita merasa diri kita paling baik dibandingkan makhluk Allah yang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Ramadan mengajarkan kita untuk lebih ikhlas lagi dalam menjalankan ibadah. Kita bisa berpuasa tanpa sepengetahuan orang lain. Kita bisa tidak makan dan minum di siang hari tanpa ada yang tahu. Ini menandakan bahwa Ramadan mengajarkan keikhlasan. Sehingga dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadah yang kita lakukan, banyak ataupun sedikit, dia akan bernilai ibadah di sisi Allah dan akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.